gue sama dia udah gak temenan lagi. Gue tahu, gue harus ke ibu. Gue harus pulang kampung. Sekaligus gue harus tunjukin siapa gue sekarang. Alhamdulillah, Lasmi. Akhirnya kamu pulang, Nak. Gimana keadaan kamu? Ibu dengar kamu sudah cerai sama Bisma ya? Ibu khawatir. Ah, ibu, udah deh. Gak usah ngomongin duda brengsek itu. Saya gak suka dengarnya. Ibu lihat kan, saya pulang dari kota. Pakaianku mahal, tasku mahal, dan lihat mobil aku. Aku baik-baik aja kan, Bu? Baik-baik aja kan? Iya, Lasmi. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Kamu sekarang kerja apa? Udah deh, Bu. Gak usah kangen-kangen. Aku capek, mau istirahat. Lagian, aku lagi hamil, jadi agak mual. Astagfirullahaladzim. Lasmi, kamu hamil tanpa suami. Anak siapa? Ibu tuh ya kalau sama aku, jelek terus pikirannya. Dengar ya, Bu. Aku di kota menikah dengan pria. Ya, jadi aku tuh hamil karena suami aku. Tapi sayang, suamiku sudah meninggal karena kecelakaan. Masya Allah. Ya Allah, kenapa sih kamu gak cerita ke ibu? Bener-bener kasihan nasib kamu. Apa sih kasihan-kasihan, Bu? Pelit banget sih. Ya ampun, ibu-ibu udah pada denger kan? Ternyata si Lasmi hamil. Saya nggak percaya sama ceritanya. Pasti dia itu hamil luar nikah. Ya Allah. Iya bener, dia tuh kerja di kota kagak bener. Pulang-pulang bawa aib. Iya, jangan sampai ya. Apa? Lasmi udah balik ke sini dan hamil tanpa suami. Kasian banget, hamil-hamil jalan. Saya antar yuk, mau kemana? Siapa nih cowok? Gak karu-karuan gini. Masa bodoh deh. Yang penting dia punya mobil dan pakai AC. Dan gue ada yang anterin ke dokter. Saya mau ke dokter. Mau anterin saya pakai mobil? Boleh. Mari. Rasain lo Lasmi. Lo nggak akan pernah bisa ngalahin gue. Gue nggak akan pernah biarin lo ngerebut Bisma dari pelukan gue. Bener-bener ya. Keterlaluan itu. Sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu bisa lihat sendiri kan? Ini udah ada buktinya. Si Lasmi itu kerja di kota jadi perempuan gak bener. Makanya sekarang dia datang ke kampung ini dengan keadaan kaya, tapi hamil. Dan gak tahu bapaknya itu siapa. Dan sekarang dia itu nekat mau ngelakuin hal ini di kampung kita dengan laki-laki hidung belang di sini. Keterlaluan ya. Dia sudah membawa aib dan dosa di kampung kita. Kita harus bertindak sekarang juga. Salah kita apa, Pak? Kamu pezina, kamu hamil di luar nikah, kamu suka melayani pria hidung belang, kamu bikin aib di kampung kita. Sekarang pergi dari kampung ini, pergi kamu. Dengar dulu semuanya. Itu nggak benar. Saya punya suami. Saya hamil karena suami saya. Tapi suami saya sudah meninggal. Banyak alasan kamu. Mana ada maling aku? Kamu itu papasan kaya. Kamu itu menjijikan. Pergi dari sini. Astaga.
Saya nggak kenal sama laki-laki ini. Saya cuma ketemu dia di jalan, terus diantarin saya ke dokter, cuma itu. Alah, banyak alasan. Pergi kamu, dasar wanita penzina. Banyak alasan kamu pergi. Pergi, angkat barang kamu itu. Cepat. Pak, Bu, saya mohon jangan usir kami dari rumah ini. Saya mohon. Kasihan nih anak saya itu lagi hamil. Banyak alasan kamu pergi. Bawa barang kamu ini. Bikin kebakaran kampung sini. Pergi sana, pergi cepat. Ayo pergi. Bu! Aduh, Ibu! Lama banget sih sholatnya, Bu! Cepetan dong, aku tuh sakit nih. Ibu, cepetan dong sholatnya. Aduh, sakit, Bu. Ya Allah, aduh. Kamu sebentar lagi udah mau melahirkan, udah waktunya melahirkan. Ibu tuh udah tahu ya aku mau melahirkan, panggilin dokter, kek. Iya, biar ibu panggil dokter ya. Kamu tunggu di sini ya. Ih, cepet sih, nggak usah kemana-mana, cepetan, Ibu, cepetan. Aduh, cepetan, Bu. Seru banget malam ini. Tapi paling seru tuh kamu. Masa sih? Iya, paling seru kamu. Nak. Siapa laki-laki ini? Kenapa kamu bawa pulang ke rumah? Bu, tolong jangan ikut campur ya. Mas Ruli ini pacar aku, dan dia sangat kaya. Tapi Nilam nangis terus. Sepertinya dia tuh sakit. Kalau dia nangis, bawa ke dokter dong, urusin. Kalau perlu, minta uang sama saya. Siapa sih perempuan tua ini? Hah? Dia itu pembantu aku, Mas. Ya, jadi anaknya dia dan mantunya dia itu tewas karena kecelakaan. Jadi ya mau nggak mau dia tinggal di sini. Saya nggak suka dia ada di sini. Bisa jadi suatu saat nanti dia akan ngadu sama istri saya kalau saya udah nikahin kamu. Enggak, jangan khawatir. Ingat ya, kamu itu pembantu di sini, ya. Jadi jangan pernah berani ganggu atau ingin tahu urusan majikan. Dan sebaiknya bawa deh cucu kamu jauh-jauh dari sini. Jalan-jalan ke depan kayak lampu merah kayak ngemis kayak atau ngapain terserah, ya. Berisik, tau nggak? Bi, dengarkan apa katanya dia, ya. Mendingan sekarang Bibi itu bawa bayi ini keluar sampai dia berhenti nangis. Saya pusing denger nangisannya. Kasihan kamu, Nak. Ibu kamu sudah dibutakan mata hatinya oleh harta. Semoga Allah cepat menyadarkannya. Lasmi, sadar, Nak. Apa yang sudah kamu lakukan? Ruli itu bukan pria yang baik. Dia itu kasar, nggak sopan sama orang tua, sombong. Dan dia juga sudah punya istri. Bu, denger ya. Aku nggak peduli. Kalau aku menikah sama dia, aku akan menjadi perempuan pengusaha. Dan dia akan berikan semua saham perusahaan yang buat aku, Bu. Masya Allah. Istighfar. Istighfar kamu. Istighfar terus, Bu. Bosan dengarnya. Supri, kamu langsung beresin mobilnya. Siap. Cuci mobilnya. Keluar kamu. Bawa beras-beras itu. Iya, Bu. Ya ampun,
Jawa, biar dia kuat, nggak cengeng. Mendingan sekarang ibu tuh buatin saya makanan. Apa sih, Bu? Nilam itu anak kandung kamu. Darah daging kamu. Kenapa sih kamu terus-terusan memperlakukan Nilam seperti itu? Bu, saya udah bilang ya, jangan pernah bilang dia itu anak kandung saya. Bilang dia anak ibu. Ya sabar ya sayang. Masih ada nenek kok yang untuk jagain kamu ya. Ya Nek, tapi kenapa? Apa salah Nilam? Kenapa ibu nggak pernah meluk Nilam sekali saja? Nilam kangen pelukan ibu. Kamu nggak salah kok. Kamu nggak salah apa-apa. Nilam, kita berdoa ya. Semoga Ibu Nilam sama Allah cepat diberi sadar. Banget sih. Udah bertahun-tahun menjadi istrinya Mas Ruli. Tapi aku belum berhasil mendapatkan asetnya dia. Gimana caranya ya? Bleh. Kenapa aku mual-mual terus? Jangan-jangan aku hamil. Tapi gimana? Mas Ruli gak mau punya anak dari aku. Saya kan udah bilang sama kamu, hah? Saya nggak mau punya anak. Asal kamu tahu aja, saya aja udah muak lihat membantu kamu dan cucunya itu masih tinggal di rumah ini. Dan sekarang saya harus punya anak, iya? Hah? Kalau sampai istri saya tahu, bisa berantakan semuanya, runyam semuanya. Nggak pernah ngerti sih. Mas, dengar dulu penjelasan saya, Mas. Jangan marah-marah dulu. Bagaimana kalau saya mengandung, terus saya lahirkan bayi ini? Tapi saya janji, setelah bayi ini lahir, Mas gak akan pernah melihat bayi ini. Karena saya akan buang bayi ini. Bagaimana? Setuju? Kamu janji ya? Janji? Benar. Iya. Tidak. Kamu pasti sudah berbohong. Dan bayi ini bukan anak dari suamiku. Enggak, Mbak. Saya nggak bohong. Saya punya akta kelahirannya. Mas Ruli itu pemaksa untuk menikah dengan saya. Ya mungkin karena dia pikir saya itu orang miskin dan orang kampung. Jadinya dia itu seenak-enaknya sama saya. Kurang ajar Mas Ruli. Bohongin gue. Mbak, tapi saya mohon, jangan katakan sama Mas Ruli kalau saya kesini. Saya takut dia akan menganiaya saya dan anak saya. Setelah ini saya akan pergi jauh. Karena saya nggak mau lagi punya hubungan dengan Mas Ruli. Yang kasar dan nggak punya tanggung jawab. Saya permisi. Apaan sih, Ma? Kamu itu lelaki pembohong, Pak. Kamu sudah mengkhianati rumah tangga kita. Pokoknya aku minta cerai. Ceraikan aku sekarang. Mama tenang dulu, Mama tenang dulu. Papa nggak ngerti maksud Mama tuh apa. Papa nggak ngerti, Ma. Alah, nggak usah pura-pura. Aku sudah tahu Papa sudah menikah lagi dengan wanita lain dan punya anak. Iya kan? Pokoknya aku minta semua aset dan perusahaan milik Mama atas nama Papa. Secepatnya Papa kembalikan. Mama kata siapa? Papa nggak perlu tahu, aku tahu dari siapa. Yang jelas, Mama sudah tahu kelakuan Papa di luar sana. Ma, ini kan kita bisa bicarain dulu. Enggak. Ini nggak bener, semuanya nggak bener, Ma. Sebaiknya Papa cepat pergi dari rumah ini. Pergi dari sini, cepat pergi. Pergi. Ma, Pergi. Pergi. Kamu ingat muka kamu.
kasih tahu tentang kamu sama istri saya. Lasmi, kamu tahu nggak? Ini artinya semua aset dan harta saya akan ditarik lagi sama dia. Semua itu emang punya dia, Lasmi. Punya dia. Saya harus gimana, Lasmi? Saya harus gimana? Ya! Sebetulnya sih ada cara supaya kekayaan dan juga aset dia itu jatuh ke tangan kamu. Tapi ya, kamu harus berani. Harus berani? Maksud kamu apa sih, Lasmi? Hah? Gila kamu, Lasmi. Gila kamu. Itu terlalu beresiko, Lasmi. Dan saya nggak tega, Lasmi. Saya nggak tega. Ya udah, kalau kamu masih mau miskin, ya terserah kamu. Mana sih Mas Ruli? Pakai janjian di sini lagi. Apa yang mau dibicarain ya? Pokoknya aku harus minta cerai. Harus minta cerai. Mana sih? Mas Ruli akhirnya datang juga. Berhasil! Kita berhasil, Mas. Semua harta dia sekarang menjadi milik kamu. Milik kamu, Mas. Akhirnya semua aset istriku jatuh ke tangan aku. Dan aku akan jadi orang kaya tanpa harus merasa takut sedikit pun. Lasmi, Kamu jangan lupa, masih ada saksi yang bisa bilang ke polisi kalau kamu yang membunuh istri kamu. Lasmi, apa maksud kamu bicara seperti itu? Aku bisa ngadu ke polisi kalau kamu yang bunuh istri kamu, Mas. Lasmi, kamu apa-apaan sih? Kamu ngancam saya? Apa sih mau kamu? Pindahkan semua aset atas nama aku. Maka aku akan... Kenapa kamu lakukan seperti ini, Lasmi? Kenapa? Tenang, Mas. Tenang. Kamu itu jangan khawatir. Aku melakukan semuanya itu sebagai jaminan supaya kamu nggak pernah meninggalkan aku. Ya udah. Kalau itu emang baiknya buat kamu, oke? Oke. Saya ke atas dulu. Ya. Dasar bodoh. Setelah semuanya atas nama aku akan dengan mudahnya menendang kamu. Lasmi, kamu itu sudah benar-benar diperbudak oleh uang, Nak. Bo,